Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri Yuda Firdaus dan teman-teman saya Yunita Puspitasari, Desti Karsi Pratiwi dan Sarvina Nur Amalia. Di sini kami akan menjelaskan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Jambi Jaya Makmur. Sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pajak dan pemeriksaan pajak. Pengertian pajak berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007. Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UU KUP tahun 1984 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan bukti yang didasarkan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak yang pertama ada penugasan atau persetujuan atau instruksi pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan berada di ranah kantor pelayanan pajak atau KPP atau instruksi dari kantor wilayah dan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada perencanaan pemeriksaan dan audit program. Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa yang terdiri dari fungsi pemeriksa dan tenaga ahli di luar Direktorat Jenderal Pajak jika diperlukan. Yang ketiga ada penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke wajib pajak. Penerbitan SP2 ini diawali dengan terbitnya nota dinas penunjukan supervisor, lalu supervisor membuat rencana pemeriksaan. Setelah rencana pemeriksaan tersebut disetujui oleh Kepala UP2, barulah terbit SP2. Yang keempat ada peminjaman dokumen. Pada awal pemeriksaan, pemeriksa menyampaikan permintaan dokumen-dokumen yang harus dipinjamkan ke pemeriksa pajak untuk menunjang pemeriksaan pajak. Yang kelima, pelaksanaan pengujian atau metode dan teknik pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pemeriksaan pajak dengan memperhatikan temuan-temuan yang ada selama pemeriksaan berlangsung. Yang keenam, pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SSPHP. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara, jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir dalam hasil pemeriksaan. Yang ketujuh, pembahasan akhir dengan wajib pajak. Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak WP memberitahukan surat tanggapan atas SPHP kepada tim pemeriksaan pajak, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada wajib pajak. Yang terakhir, 8. Pelaporan penerbitan, ketetapan, dan pengembalian. Dokumen pemeriksaan wajib pajak mencantumkan semua informasi mengenai kegiatan pemeriksaan pajak ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Sebelum saya menjelaskan kasus PT Jambi Jaya Makmur, saya akan memberikan cuplikan video persidangan kasus PT Jambi Jaya Makmur. Direktur PT Jambi Jaya Makmur Sunardi yang menjadi tersangka kasus perpajakan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi. Sunardi didakwa merugikan negara mencapai 3,1 miliar. Karena itu, saudara diberi kesempatan 1 minggu untuk mempelajari itu, apakah tidak. Kalau minggu depan, saudara atau penasihat hukum saudara tidak mengajukan keberatan, ya, jelas ya? Jelas.
Saudara sudah menerima surat dakwaan, sudah dikasih sama jaksa. Pada tahun 2017, PT JJM yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa nomor 44 RT 20 Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, termasuk dalam pengawasan Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Sumatera dan Jambi. PT Jambi Jaya Makmur termasuk dalam pengawasan dan konsultasi 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Sumatera dan Jambi. PT Jambi Jaya Makmur sendiri bergerak di pengadaan minyak solar non-subsidi. Direktur PT Jambi Jaya Makmur yaitu Sunardi, tersangka kasus perpajakan, ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi. Penahanan ini dilakukan setelah JPU menerima berkas tersangka dari penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Kanwil DJP Sumbar Jambi. Kasih Penerangan Hukum atau Penkum Kejati Jambi, Leksi Patarani, hari Kamis tanggal 24 Oktober 2018 bertempat di Kejaksaan Negeri Jambi. Penyidik PNS Kanwil DJP Sumbar Jambi telah melakukan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka dan barang bukti dalam kasus tindak pidana perpajakan dengan tersangka Sunardi. Leksi menjelaskan bahwa pada tahun 2013-2015 bertempat di kantor PT JJM, tersangka secara sengaja menyampaikan SPT PPN tidak benar sehingga mengakibatkan timbul kerugian negara sekitar 3,1 miliar. Jadi, selain menuntut hukuman penjara, jaksa juga meminta kepada majelis hukum untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar 6,25 miliar, subsidi 6 bulan penjara, serta mengganti kerugian negara senilai 3,1 miliar. Direktur PT Jambi Jaya Makmur yang bernama Sunardi menjadi tersangka kasus perpajakan. Sunardi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi Selasa 19 Februari 2019. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Sunardi didakwa menggelapkan pajak hingga merugikan negara mencapai 3,1 miliar. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Sunardi dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, berupa SPT Masa Perpajakan Pertambahan Nilai atau PPN PT Jambi Jaya Makmur periode Oktober 2013 hingga Desember 2015. Sunardi diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar, serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Caranya, tersangka menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN ke kantor tersebut dan menerbitkan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal itu dilakukan dalam kurun waktu Oktober 2013 hingga Juni 2015. Perbuatan tersangka tersebut telah menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai sekitar 3,1 miliar. Sunardi dijerat dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga Sunardi divonis 4 tahun penjara. Kesimpulan dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Direktur PT Jambi Jaya Makmur sangat disayangkan karena dengan secara sengaja menyampaikan SPT PPN yang tidak benar, sehingga mengakibatkan timbul kerugian pada pendapatan negara sekitar 3,1 M. Seharusnya pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, tetapi dalam perkara ini pembayaran direkayasa sedemikian rupa sehingga sangat merugikan negara. Dalam kasus penggelapan pajak ini yang dilakukan oleh wajib pajak, badan mempunyai pengaruh tidak baik terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Maka kantor pelayanan pajak seharusnya memberikan penjelasan akan tata cara pelaporan lebih detail kepada para wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Seharusnya kantor pelayanan pajak lebih meningkatkan kembali pengawasannya
kepada para wajib pajak. Penggelapan pajak dan penghindaran pajak merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak ketambahan nilai. Hal ini harus menjadi perhatian lebih bagi kantor pelayanan pajak dikarenakan pajak pertambahan nilai merupakan penerimaan negara yang cukup besar. Maka dari itu, seharusnya kantor pelayanan pajak lebih meningkatkan lagi pengawasannya. Sekian video pemaparan dari kelompok kami tentang kasus PT Jambi Jaya Makmur. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.